Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bapak Erli Junaidi, bidang studi bahasa Indonesia. Kita saksikan video berikut ini. Oke, baiklah anak bapak. Mari kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang teks ulasan. Nah, sekarang kita akan mencari apa itu yang dimaksud dengan teks ulasan. Oke. Definisi teks ulasan merupakan sebuah teks yang isinya berupa penilaian pada suatu benda ataupun suatu karya. Nah, di sini apa-apa saja yang bisa diulas. Contoh yang bisa diulas itu adalah film, drama, buku, bahkan bisa juga sebuah puisi. Teks ulasan ini sering disebut orang dengan nama resensi. Jadi tujuan dibuatnya teks ulasan itu adalah untuk mengkritik ataupun memuji hasil suatu karya. Jadi kalau umpamanya kita membuat sebuah hasil karya, maka hasil karya kita itu akan kita pajang, maka orang lain akan mengulas. Artinya karya kita itu sudah bagus, tetapi belum tentu bagus menurut orang. Maka dari itu fungsi dari teks ulasan itu adalah untuk mengkritik. Arti kata mengkritik di situ adalah untuk kalau dikatakan dia mengkritik berarti ada kekurangan. Tetapi dengan catatan mengkritik itu harus sifatnya membangun, tidak menjatuhkan. Mengkritik itu untuk membuat yang lebih baik lagi ke depan. Sedangkan memuji berarti ada kelebihan. Walaupun sudah seseorang itu memuji hasil karya, jangan kita terus berbangga hati, karena tidak ada hasil karya itu yang sempurna. Makanya kalau kita membuat sebuah hasil karya harus kita sabar. Kalau ada orang mengkritik, itulah yang dikatakan ulasan atau review. Itulah yang dimaksud dengan teks ulasan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita memahami tentang definisi dari teks ulasan. Sekarang kita akan melihat apa-apa saja struktur teks ulasan. Di sini ada Bapak buat ada 4 teks. Ada 4 teks ulasan. Yang pertama orientasi, yang kedua tafsiran, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat rangkuman. Ini adalah struktur teks ulasan secara umum, secara garis besar. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang struktur teks ulasan. Apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Oke, di sini akan kita lihat dan Bapak akan jabarkan. Orientasi adalah gambaran umum tentang sebuah karya atau benda yang akan ditinjau. Gambaran umum dapat berupa nama, maksudnya nama di situ adalah objek yang kita akan ulas apa namanya. Orientasi itu boleh dikatakan itu masih seperti penjabaran, tetapi secara inti-intinya saja. Itu yang dikatakan orientasi tahap perdana. Jadi di sini ada berupa nama, kemudian kegunaan. Kira-kira dari yang kita teliti itu apa kegunaannya, kemudian apa keunggulannya. Itu juga bisa masuk ke dalam orientasi. Sedangkan untuk tafsiran adalah suatu bagian yang isinya berupa penjelasan secara detail terkait suatu karya yang akan diulas.
tafsiran di sini maksudnya adalah contoh. Contoh tafsiran di sini bisa berupa berisi terkait bagian-bagian suatu karya. Nah, di sini kalau di dalam tafsiran bisa umpamanya apa keunikannya, apa keunikan dari objek yang kita bahas, kemudian apa keunggulannya, dan bagaimana kualitas. Nah, jadi di dalam tafsiran itu bisa kita memberikan pandangan berupa apa kualitasnya, bagaimana kualitas dari objek yang akan kita ulas. Itu kalau dalam tafsiran. Yang ketiga ada namanya evaluasi. Evaluasi itu adalah penilaian atau pendapat penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah berarti kalau kita ingin mengevaluasi, berarti terlebih dahulu kita akan mengerjakan tafsiran. Setelah kita buat tafsiran, maka setelah tafsiran itu maka kita akan mengevaluasi, memberikan penilaian. Jadi artinya evaluasi di sini adalah setelah selesai mengerjakan tafsiran dengan cukup pada hasil karya itu sendiri. Artinya setelah kita tafsiran baru kita evaluasi. Jadi kita tidak akan bisa mengevaluasi kalau belum masuk kepada tafsiran. Jadi yang jelas kalau tafsiran ini kan dia menceritakan secara detail semua yang akan kita ceritakan. Barulah kita evaluasi, kita berilah dia penilaian, kita berilah dia pandangan bagaimana terhadap objek yang akan kita ulas. Yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan. Jadi di dalam rangkuman itu, disitulah kita akan membuat sebuah kesimpulan dari ulasan hasil karya tersebut. Jadi rangkuman di situ adalah kita bisa juga turut memuat komentar. Komentar-komentar kita itu yang dimaksud dengan kita di situ adalah si penulis. Apakah hasil karya itu memiliki kualitas atau tidak? Kemudian untuk ditonton atau dibaca. Kalau dia berupa film berarti dia ditonton. Kalau dia berupa seperti drama atau puisi, itu bisa juga dibaca. Artinya kalau sudah masuk kepada rangkuman, baru bisa kita memberi komentar buku. Kalau dia berbentuk novel atau buku, buku itu layak dibaca atau tidak. Kalau layak dibaca, untuk kalangan apa? Karena tidak semua buku yang kita ulas itu bisa kita kalau kita katakan dia layak dibaca untuk tahun 18 tahun ke atas. Atau ini untuk semua umur bisa dibaca. Itu dia masuk kepada rangkuman. Jadi rangkuman itu kita membuat sebuah kesimpulan dari mulai orientasi, tafsiran, evaluasi, itu semua akan dirangkum. Itulah yang dikatakan rangkuman atau kesimpulan dari seluruh hasil karya kita itu. Jadi ini dia di Bapak buat, rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu Bapak terangkan. Ini sebagai pengantar dari teks ulasan kita. Nanti minggu berikutnya kita akan lebih banyak lagi membahas tentang teks ulasan, yaitu ciri-ciri teks ulasan, bagaimana kalimat-kalimat yang dibuat dalam teks ulasan. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak semuanya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.